Ratusan hektar sawah dan perkebunan jagung di Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur terendam banjir. Ketinggian air lebih dari 1 meter dan mengancam kesuburan tanaman yang sudah berbuah. Supaya tidak rugi lebih banyak, para petani memilih panen lebih awal meski sebenarnya tanamannya belum cukup umur untuk dipanen. Menurut petani, jika tidak dipaksakan panen lebih awal dikhawatirkan tanaman justru akan mati akibat terendam banjir. Hal tersebut karena banjir yang sudah terjadi selama 4 hari belum ada tanda-tanda akan segera surut. Panen di waktu banjir juga jadi kendala para petani. Mereka mengangkut hasil panen padi dan jagung menggunakan perahu rakit dari batang pisang. Mas, kalau keseluruhan kemungkinan ada 50-60 hektar yang sudah tertanam kena dampak banjir ini, Pak. Itu punya sampean Kalau punya saya dikit, Pak, cuman, Pak. ada berapa hektar? Kalau punya saya hanya 6 hektar. Jagung itu semua ya? Jagung dengan padi, Pak. Padi. Sama singkong. Singkong 1 hektar. Jagung yang luas kita, Pak. Tiap tahun sih, Pak. Cuma karena adanya bendungan Marga 3, Pak, ya. Kalau dulu banjir nggak seperti ini, langsung ini kan. Kalau dulu sebelum ada bendungan, banjir itu tahapnya kecil-kecil. Kalau sekarang banjir 1 hari 2 hari langsung penuh, Pak, meluap air. Gabah, Pak. Gabah. Ya. Terus cara mengeluarkannya seperti apa, Pak? Ya seperti kita beli terpal dulu tadi 200.000. Terus yang baru buat bikin kapal. sejak kapan ini kebanjiran, Pak? Banjiran yang naik yang kenceng itu kemarin, Pak. Yang kemarin itu kenceng benar. Ya itu masalahnya, kok sini nggak hujan kok banjir gitu loh, Pak. Itu dari mana gitu loh? Gimana mengatasinya gitu, Pak? Banjir di Kabupaten Lampung Timur merendam sawah dan perkebunan di 3 kecamatan, yakni Sekampung Udik, Wawai Karya, dan Margas Kampung. Luas lahan pertanian yang terendam banjir lebih dari 6.000 hektar. Asep Sepullah melaporkan dari Lampung Timur. Masa tanam padi pada bulan ini di Tulang Bawang tidak kompak. Hal tersebut karena banyak sawah yang terendam banjir yang disebabkan tingginya intensitas curah hujan serta dangkalnya irigasi. Di antaranya terpantau di Desa Mesir Dwi Jaya, Kecamatan Gedung Aji Baru, yang memiliki luas sawah padi lebih dari 100 hektar. Para petani di daerah ini seluruhnya sudah melewati masa panen di akhir 2024. Bagi petani yang sawahnya tidak terendam banjir, langsung mempercepat masa tanam meski terkendala tingginya air di sawah mereka. Sedangkan bagi petani yang sawahnya terendam banjir, memilih menunda masa tanamnya hingga waktu yang belum bisa ditentukan. 120 hektar lebih. Itu mulai masa tanam sekarang, Mas? Mulai masa tanam sekarang. Ada keterlambatan nggak di tambahan? Ada keterlambatan tanam nggak, Mas? Kalau keterlambatan tanam, positif ada keterlambatan tanam. Karena sebagian petani nggak bisa kompak. Mau dikompakin, kita mau bikin jambangan buat padi, nggak bisa. Jadi kan ada yang belakangan. Karena banjir ini, Mas. Karena banjir. Saat ini sasaran tanam kita sasaran tanam rendang. Sasaran tanam rendang kita itu di posisi 41.644 yang sampai hari ini sudah terrealisasi 32.561.000, sehingga tinggal tersisa untuk 2,5 bulan ke depan 6.083 hektar. Artinya hanya tinggal kurang 14,60% lagi yang belum terrealisasi di musim tanam rendang. Namun demikian, setelah tanam ini karena curah hujan kita tinggi, mungkin kita juga harus waspada dan hati-hati dengan kelebihan air ya, bukan banjir ya, kelebihan air artinya tetap harus dipantau sehingga drainase untuk pembuangan air juga tetap harus diperhatikan. Para petani mendesak gubernur dan bupati segera menormalisasi sungai supaya mereka bisa menanam padi serentak meski di musim hujan. Masa tanam padi biasanya dilakukan para petani di setiap daerah secara serentak untuk meningkatkan produksi padi serta mengurangi serangan hama seperti burung hingga belalang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.
Lonjakan kasus demam berdarah Dengue atau DBD juga terjadi di Lampung Utara. Selama 3 pekan pada bulan Januari ini, tercatat 169 orang yang dirawat di rumah sakit akibat terserang DBD, 1 diantaranya meninggal dunia. Korban adalah seorang pasien anak-anak. Wabahnya DBD menyita perhatian pemerintah setempat. Senin pagi, Pemda Lampung Utara melakukan pengasapan atau fogging di wilayah endemik DBD yang diantaranya di Desa Rejosari, Kecamatan Kota Bumi. Pengasapan difokuskan di lingkungan rumah warga, drainase, hingga tempat-tempat yang dicurigai sebagai sarang berkembangnya nyamuk. Sebagai bentuk antisipasi mewabahnya kasus DBD di Kabupaten Lampung Utara, melaksanakan bersih-bersih, dan salah satu agenda bersih-bersih itu adalah yang paling utama kita mengatasi tempat berkembang biaknya nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah dengan gerakan 3M ya Bun ya. Jadi menguras, menutup dan mengubur barang-barang bekas sehingga jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti ini tidak bisa berkembang biak dan akhirnya sirna semuanya. Hari ini secara serentak kita melaksanakan gerakan fogging ini di 5 kecamatan. Adanya program fogging ini, kami sebagai masyarakat merasa terbantu untuk pencegahan DBD. Apalagi ini rawan di musim DBD, musim hujan. Berharap keluarga kami juga terhindar dari DBD. Di Lampung Utara terdapat 8 kecamatan yang masuk sebagai wilayah endemik DBD, di antaranya Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kota Bumi Utara, Bunga Mayang, Abung Selatan, Belambangan Pagar, Bukit Kemuning, dan Sungkai Selatan. Untuk menangkal wabah DBD, warga diminta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan biarkan genangan air di sekitar lingkungan rumah, karena akan menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.